sudah ganteng, sudah cukur kumis. Kalian para pengguna Mac mungkin mengeluh bahwa webcamnya kurang greget ya. Dari segi kualitas perekaman video sama dari segi fungsionalitas kurang ya. Dan apakah ada webcam yang lebih pro? Jawabannya ada ya, yaitu si OpsBot Tiny 4K. Ini bisa gerak-gerak ya kameranya ya. Reviewnya kayak gini. Kemasannya. Jadi di dalamnya ada sang webcam, ada buku-buku manual, ada konverter USB-C to USB biasa, sama ada dudukannya buat ditaruh di atas monitor ya. Habis itu ada dua kabel USB-C to USB-C sama ada kabel power. Jadi untuk kabel powernya ini kepake kalau misal colokan di PC atau laptop kalian kagak ada port USB 3-nya ya. Kalau ada ya cukup pakai kabelnya yang USB-C aja. Kalau di Mac kan udah USB-C semua ya, keluaran baru ya, jadi nggak perlu pakai kabel powernya. Dan webcam ini nggak cuma support di Mac ya, juga support di Windows, tapi selama pemakaian aku jajalnya di Mac miniku ya tepatnya ya. Karena aku tidak punya Windows. Sombong ya. Ya enggak, emang aku kalau kerja pakai Mac terus ya sekarang ya. Windows sudah bye-bye. Ya namanya juga pengabdi Apple ya channelku yang baru pengabdi Apple ya. Silahkan di-subs kalau kalian demennya sama produk-produknya Apple. Excuse me. Jadi wujud webcamnya gede ya, tapi kelihatan pro, build quality-nya baik, solid. Pada bagian bawah sini ada ulir ya, ini ulir sekrup ya, entah mau ditaruh di tripod atau di apalah juga bisa ya. Dan sekaligus ini magnetik ya, jadi bisa di-snap ke dudukannya tadi ya. Cara ngoperasiinnya gampang, tinggal di-download aja softwarenya lalu dikonekin webcamnya, colok, wis rampung ya. Dan setelah softwarenya terinstall, silahkan lakukan update firmware ya. Jadi ini begitu aku unbox langsung aku ngelakuin update firmware. Prosesnya rada lama tapi ya ditungguin aja, pastiin koneksi internetnya stabil. Dan yang jadi daya tarik utama seperti yang aku bilang tadi ya, jadi webcam ini bisa gerak-gerak karena ada face trackingnya ya. Bisa mengenali wajah, terus ya bakal di tracking wajahmu ya. Kalian pindah ke sana dia bakal rotate, pindah ke sini bakal rotate ke arahmu, ngikutin kamu terus. Kayak mantanmu yang ngikutin kamu terus ya. Atau enggak? Tes mic-nya si OpsBot Tiny 4K ya. Tes 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 2 1 kualitasnya gimana dari jarak jauh, mungkin sekitar 2 meteran. 1 2 3 3 2 1 tes. Kita coba tracking ya. Trackingnya responsif ya. Kayak main petak umpet aja sih. Dan terdapat 3 mode tracking dan aku pribadi pakai yang standarnya udah reliable ya. Dan fitur tracking kayak gini tentu sangat kepake kalau misal kalian lagi presentasi di papan tulis atau butuh gerak-gerak ke sana kemari di dalam ruangan ketika sedang video callan atau ketika sedang meeting ya. Meeting online. Zaman now masih zaman gak sih meeting online di rumah? Kayaknya semua udah pada masuk kantor ya. Dan dengan kehadiran face tracking yang reliable kayak gini tentu nggak perlu lagi menggeser-geser webcamnya secara manual ya. Karena doi selalu ngikutin terus wajahmu yang ganteng. Lebih praktis ya. Jadi fitur face tracking ini tentu optimalnya buat satu orang ya. Kalau lebih dari itu kan ya seluruh orangnya kemudian gerak menuju ke arah yang berlawanan, maka ya doi bakal bingung ya. Ya wajar lah, toh biasanya kalau meeting online ya biasanya face to face ya. Kemudian via softwarenya jadi ada banyak fungsi-fungsi lainnya ya. Kita bisa ngatur posisi kamera webcamnya via joysticknya ini ya. Mau diarahin ke atas, bawah, kanan, kiri tinggal di drag aja. Mau ngezoom secara digital juga bisa ya. Up to 4 kali zoom, dan bila pengen fungsi trackingnya dimatiin atau dihidupin juga bisa di set via softwarenya. Habis itu juga bisa bikin ini ya. 3 preset kamera ya. Kita bisa set sudut kameranya mau ke arah kemana. Terus kita save ya. Tapi entah kenapa terbatas pada sudut-sudut tertentu. Ya posibilitas via fitur kayak gini tentu banyak ya. Tinggal di save aja arah-arahnya sesuai preferensimu.
Sekarang kualitas perekaman videonya ya, sayangnya via software-nya tidak ada opsi untuk merekam video secara natif ya, maksudnya secara software bawaannya ya. Untuk ngerekam video ya kudu pakai Zoom atau pakai software pihak ketiga dan kawan-kawannya. Jadinya ini aku rekamnya via QuickTime ya. Namun output perekamannya cuma FHD. Mau aku ekspor ke 4K kagak bisa ya, nggak tahu kenapa. Padahal kan webcam ini klaimnya support 4K 30 fps ya. Walaupun begitu, hasil perekamannya tentu jauh lebih baik daripada webcam laptop yang pada umumnya ya. Hasilnya tajam, colornya cukup saturated, detailnya cukup, dan ini aku rekamnya cuma pakai lightning sinar matahari dari jendela sini ya. Kalau low light apalagi tanpa cahaya, tentu kualitas perekamannya jadi menurun ya, wajar lah. Dan secara overall aku puas sama hasil recordingnya ya, dibandingin sama webcamnya MacBook. Tentu jauh ya. Dan terdapat juga yang namanya ini ya, mode HDR ya. Kepakai kalau misal backgroundmu ini backlightnya terlalu strong ya, terlalu kenceng ya, silahkan diaktifin aja. Tapi anehnya aku aktifin HDR, aku aktifin pertama kali ya, tiba-tiba kameranya nge-hang ya. Nggak tahu kenapa. Aku jajal lagi HDR-nya, abis itu fine-fine aja sih, cuman kejadian sekali doang. Kemudian selama pemakaian, jadi webcam ini aku jajal buat meeting Zoom, ya aku meeting durasi lebih dari sejam, nggak ada masalah. Bahkan filter ini itu anu-anu lucu yang ada di Zoom bisa diaktifin ya, support ya. Dan nggak cuma Zoom aja, webcam ini tentu support software-software lainnya. Oh ya, satu lagi yang aku demen ya, di sini terdapat gestur. Jadi kalau tangan kita gini, maka bakal stop tracking, kita gini lagi, trackingnya bakal lanjut. Habis itu ada juga fungsi zoom ya, zoom 4 kali ya. Kalau tangannya gini, bakal ngezoom sama zoom in sama zoom out ya. Sayangnya untuk gestur yang L ini kadang suka miss. Dan sekarang minusnya ya. Jadi minusnya adalah ketika webcamnya dipakai dalam jangka waktu yang lama, mungkin sejaman, terus disentuh webcamnya maka akan terasa panas yang nyelekit ya. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih, karena kan webcam memang ditujuin bukan buat dipegang ya. Dan aku panjer sejam lebih juga no complaint so far pada posisi statis ya. Aku nggak gerak-gerak ya maksudnya ya. Dan keluhan lainnya adalah harganya. Harganya mahal, 3,5 juta cuy. Wow. Tapi bila ngelihat overall kapabilitasnya ya oke lah, ada added value-nya. Webcam ini cocoknya buat kalian yang ngutamain visual terbaik dari sebuah webcam serta kehadiran face tracking yang reliable. Ya siapa tahu kalian adalah seorang pengajar ya, pengen webcaman di mana kalian gerak-gerak di depan papan tulis, atau kalian mungkin pengen joget-joget di depan webcam, ya pakainya ini ya. Bang, kalau pengguna Mac kan sekarang iPhone-nya bisa dipakai sebagai webcam. Ya bisa ya di macOS Ventura terbaru ini ya, tapi kan ya menurutku kurang praktikal ya. Masa iPhone-nya ditaruh di sini kan sayang-sayang ya, jatuh gimana. Belum lagi kalau iPhone-nya cuma ada satu, kalian mau komunikasi, mau sosmedan kan jadinya ribet ya. Dan aku rasa webcam ini recommended ya buat kalian para kalangan, ya terutama kalangan pro lah. Yowes gitu aja ya review si OpsBot Tiny 4K ya. Webcam yang cocok banget buat Mac. Ya buat Windows juga bisa sih. Follow juga IG-ku @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Silahkan kembali bekerja.